Chelsea harus susah payah mengalahkan wakil Swedia, Malmo. The Blues sukses meraih kemenangan atas Malmo 1-0 pada laga keempat grup H Liga Champions di Stadion Eleda, Rabu dini hari tadi. Kemenangan tersebut bernilai 3 poin penting bagi Chelsea untuk menjaga jarak dengan Juventus di puncak klasemen sementara. Sebuah gol Chelsea dicetak oleh Hakim Ziyech pada menit ke-56 setelah memaksimalkan umpan silang mendatar Callum Hudson-Odoi. Meski tampil dominan, usaha Chelsea untuk menciptakan peluang kerap kali berujung kebuntuan. Bermain tanpa striker murni, benar-benar mempengaruhi penyelesaian akhir dari tim asuhan Thomas Tuchel. Sementara itu, Malmo gagal melepaskan percobaan berbahaya di sepanjang pertandingan, imbas dari agresivitas Chelsea. Keunggulan Chelsea tidak berubah hingga peluit akhir dibunyikan wasit Felix Brych asal Jerman. Dengan kemenangan ini, The Blues masih menempati peringkat kedua grup H, dengan perolehan 9 poin, terpaut 3 angka dengan Juventus, yang telah memastikan lolos ke fase berikutnya. Sedangkan Malmo, terbenam di urutan terbawah tanpa angka. Paulo Dybala muncul sebagai bintang kemenangan Juventus atas Zenit di Liga Champions, Rabu dini hari. Bianconeri sukses mengamankan kemenangan telak atas klub raksasa Rusia tersebut, dan membuka jalan untuk lolos ke babak 16 besar dengan 2 laga tersisa. Dybala berhasil mencetak 2 gol kemenangan Juve, di mana salah satunya datang dari titik putih, dan digenapi oleh aksi Federico Chiesa dan Alvaro Morata. Momen yang menjadi sorotan pada laga itu, terjadi saat pemain internasional Argentina tersebut mencetak gol pertama, dan melakukan selebrasi rebahan, yang mengingatkan fans pada apa yang pernah dilakukan legenda klub, Michel Platini, pada 1985, ketika memprotes gol yang dianulir. 2 gol ke gawang Zenit, merupakan gol Dybala yang ke-105 bersama Juventus, yang berarti membawa namanya melewati pencapaian Platini. Selain itu, sang penyerang yang berusia 27 tahun tersebut, juga menyamai torehan gol John Charles yang pernah membela seragam hitam putih, dengan menjadi pencetak gol terbanyak ke-11, dalam sejarah klub. Robert Lewandowski menandai penampilan bersejarahnya, dengan melakukan hat-trick, saat bintang Polandia itu membawa Bayern Munich meraih kemenangan. Pemain berusia 33 tahun tersebut, mencetak 3 dari 5 gol Bayern dalam kemenangan 5-2 atas Benfica. Hasil tersebut juga membawa raksasa Bundesliga, mengunci tempat mereka, di fase gugur Liga Champions musim ini. 3 gol Lewandowski, terasa spesial, hal ini dikarenakan dicetak dalam penampilannya yang ke-100 di kompetisi elit Eropa, dan semakin menegaskan, reputasinya sebagai salah satu striker terbaik di dunia. Secara keseluruhan, Lewandowski telah mengkoleksi 81 gol dalam 100 penampilannya di Liga Champions, hingga menjadikannya salah satu pemain paling produktif di kompetisi ini. Ia hanya kalah dari Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, yang masing-masing memiliki 139 dan 123 gol. Ronaldo, bagaimanapun, telah memainkan 180 laga di Liga Champions sementara Messi sebanyak 152 partai sejauh ini. Lewandowski juga merupakan top skor musim ini, setelah mencetak 8 gol dalam 4 pertandingan fase grup musim 2021-2022. Jelang laga kontra Atletico, Liverpool sedang tidak dalam kondisi yang ideal, karena mengalami krisis pemain di lini tengah. The Reds akan menjamu Los Rojiblancos dalam pertandingan krusial matchday keempat, di grup B, Kamis dini hari nanti. Laga ini juga menjadi penentu langkah Liverpool, untuk dapat melaju ke babak 16 besar Liga Champions lebih cepat. Apabila menang atas Atletico di Anfield, Liverpool bisa mengantongi 1 tiket ke babak gugur Liga Champions musim ini. Akan tetapi, upaya tuan rumah untuk meraih poin penuh atas Atletico, tidak akan mudah. Cedera yang dialami Naby Keita saat melawan Brighton akhir pekan lalu, membuat pelatih Jurgen Klopp sedikit memutar otak.
Keita, kini harus bergabung bersama Harvey Elliott dan James Milner, yang harus naik ke meja perawatan. Di sisi lain, Fabinho dan Thiago Alcantara sudah mulai pulih, dan diprediksi akan masuk ke dalam skuad untuk melawan Atletico. Jika bermain tanpa tambahan kekuatan dari Fabinho dan Thiago, lini tengah The Reds bisa dalam situasi yang mengkhawatirkan. Hal ini terlihat, saat Liverpool hanya mengandalkan Jordan Henderson, Curtis Jones, dan Alex Oxlade-Chamberlain di lini tengah. Liverpool kedodoran saat melawan Brighton. Apabila Liverpool ingin memastikan tiket ke-16 besar Liga Champions pada laga nanti, Klopp pantang bereksperimen di lini tengah. Karena pada laga nanti, Simeone diprediksi akan mengandalkan kuartet Yannick Carrasco, Koke, Rodrigo De Paul, dan Kieran Trippier di lini tengah. Komposisi itu bisa memporak-porandakan lini tengah saat melawan Liverpool. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Klopp mampu mengatasi titik lemah Liverpool dini hari nanti? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, berjanji akan menampilkan permainan mengesankan bagi para supporter di San Siro saat melawan Porto di Liga Champions, Kamis dini hari nanti. AC Milan kini berada di posisi terbawah klasemen setelah 3 pertandingan. Oleh karena itu, kemenangan pada laga ini adalah hasil wajib untuk mempertahankan peluang mencapai babak 16 besar kompetisi tertinggi Eropa. Namun, itu juga dengan harapan Liverpool akan mengalahkan Atletico Madrid di Anfield untuk membuka segalanya di 2 pertandingan grup terakhir. Saat ditanya tentang akankah Giroud tampil sebagai starter, Pioli belum dapat memastikannya. Meski sangat tipis, peluang AC Milan untuk lolos ke babak 16 besar atau fase knockout Liga Champions masih ada. Tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Masih ada kesempatan bagi Rossoneri untuk melaju ke babak selanjutnya setelah kekalahan ketiga. Football Italia menulis bahwa sebelumnya hanya Atalanta dan Newcastle yang berhasil melampaui babak penyisihan grup setelah 3 kekalahan dalam 3 pertandingan pertama. Semoga kali ini AC Milan mampu melakukan hal yang sama yang pernah dialami Atalanta dan Newcastle.